Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya bernama Raden Mas Suwandi Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 yang memiliki pemikiran yang sangat maju pada zamannya dalam memperjuangkan pendidikan yang hasil pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Pemikirannya memiliki inti ingin memajukan bangsa tanpa membedakan ras, budaya, dan bangsa. Menurut M. Soekarjo pada tahun 2009 menyatakan bahwa ajaran Ki Hajar Dewantara yang saat ini dipakai sebagai lambang Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas, yaitu Ingarso Suntuladu, berarti guru hendaknya memberikan teladan yang baik kepada murid-muridnya. Ing Madya Mangunkarso, berarti seorang guru harus terus membuat inovasi dalam pembelajaran, dan Tuturi Handayani, berarti guru harus dapat membangkitkan motivasi, memberikan dorongan kepada anak didiknya untuk terus maju, berkarya, dan berprestasi. Dan menurut Hasbullah pada tahun 2012 menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh berjasa di bidang pendidikan, dan beliau mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Karena jasanya yang sangat besar, maka pada setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kedua ada Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah seorang berdarah Minang yang dilahirkan di Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Natam tahun 1885. Syafi'i berhasil menamatkan pendidikan dasar di sekolah rakyat pada tahun 1908. Kemudian meneruskan pendidikan ke sekolah raja atau sekolah guru dan lulus tahun 1914. Perjalanan hidup mengharuskan dirinya hijrah ke Jakarta dan menjadi guru selama 6 tahun. Ia aktif dalam pergerakan Budi Utomo serta membantu pergerakan wanita Putri Merdeka. Tanggal 31 Mei 1922, Muhammad Syafi'i berangkat ke negeri Belanda untuk menempuh pendidikan. Pada tahun 1925, beliau kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmu pengetahuannya. Menurut M. Soekarjo pada tahun 2009 menyatakan bahwa sekembalinya dari Belanda, Syafi'i menerapkan ilmunya dengan mengelola sebuah sekolah yang dikenal dengan Sekolah INS Kayu Tanam. Kayu Tanam adalah sebuah nama desa kecil di Sumatera Barat, sedangkan INS adalah sebuah lembaga pendidikan yang merupakan akronim dari Indonesian Netherlands School. Pada tahun 1937 dipindahkan ke pelabuhan. Dan menurut Hasbullah pada tahun 2012 menyatakan bahwa Muhammad Syafi'i telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1969. 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammad dari (2006) menyatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868. Adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman. Pembentukan ide-ide dan aktivitas baru pada diri Ahmad Dahlan tidak dapat dipisahkan dari proses sosialisasi dirinya sebagai pedagang dan ulama, serta dengan alur penggeraknya sosial keagamaan, kultur, dan kebangsaan yang sedang berlangsung di Indonesia pada abad ke-10. Sebagai seorang pedagang sekaligus ulama, Ahmad Dahlan sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di residensi Yogyakarta, Periangan, Jakarta, Jombang, Banyuwangi, Pasuruan, Surabaya, Gresik, Rembang, Semarang, Kudus, Pekalongan, Purwokerto, dan Surakarta. Di tempat itu ia bertemu dengan para ulama, pemimpin lokal, maupun kaum cerdik cendekia lainnya yang sama menjadi pedagang ataupun bukan. Adanya interaksi personal maupun formal antara Ahmad Dahlan dan organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Jami At Khair, maupun hubungan formal antara organisasi yang
ia cirikan kemudian terutama dengan Budi Utomo. Secara personal, Ahmad Dahlan mengenal organisasi Budi Utomo melalui pembicaraan atau diskusi dengan Joso Sumarto, seorang anggota Budi Utomo di Yogyakarta yang mempunyai hubungan dekat dengan Dr. Wahidin Sudrohusodo, seorang pemimpin Budi Utomo yang tinggal di Ketandani, Yogyakarta. Melalui Joso Sumarto, ini kemudian Ahmad Dahlan berkenalan dengan Dr. Wahidin Sudrohusodo secara pribadi dan sering menghadiri rapat anggota maupun pengurus diselenggarakan oleh Budi Utomo. Walaupun secara resmi ia belum menjadi anggota organisasi ini, setelah banyak mendengar aktivitas dan organisasi Budi Utomo, pembicaraan pribadi dan kehadirannya dalam mempertemukan resmi Ahmad Dahlan kemudian secara resmi menjadi anggota Budi Utomo. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh Islam yang giat memperjuangkan umat Islam melalui bidang pendidikan. Dia adalah tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Beliau mendirikan Muhammadiyah ini diantaranya dilatar belakangi oleh pertama, umat Islam tidak memegang teguh Al-Quran dan hadis Nabi sehingga menyebabkan perbuatan syirik semakin merajalela. Yang kedua yaitu keadaan umat Islam sangat menyedihkan akibat dari penjajahan. Yang ketiga yaitu persatuan umat Islam semakin menurun. Organisasi Muhammadiyah aktif menyelenggarakan lembaga pendidikan sekolah pada semua jenjang. Percaya kepada diri sendiri dan masyarakat dan negara. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1923 dalam usia 55 tahun. Yang keempat yaitu Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Raden Dewi Sartika merupakan seorang tokoh wanita menyalurkan perjuangan melalui pendidikan. Cita-cita Dewi Sartika adalah mengangkat derajat kaum wanita di Indonesia dengan jalan memajukan pendidikannya. Untuk merealisasikan pendidikannya, pada tahun 1904 didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Sekolah Istri. Ketika pertama dibuka, sekolah ini mempunyai murid sebanyak 20 orang. Kemudian dari tahun ke tahun, sekolah yang didirikan Dewi Sartika menjadi bertambah. Pada tahun 1909 baru dapat mengeluarkan outnya yang pertama dengan mendapat ijazah pada tahun 1914. Sekolah Istri diganti namanya menjadi Sekolah Kautaman Istri. Tokoh pendidikan di Indonesia yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Mayong, Jepara pada tanggal 21 April 1879. Hari kelahirannya sampai sekarang sering diperingati sebagai Hari Kartini. Beliau terkenal sebagai seorang tokoh yang dengan gigih memperjuangkan emansipasi wanita, yaitu suatu upaya memperjuangkan hak-hak wanita agar dapat sejajar dengan kaum pria. Perjuangan emansipasi wanita yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini disalurkan melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah yang khusus bagi kaum wanita. Jenis sekolah yang didirikan oleh Raden Ajeng Kartini yaitu Sekolah Gadis Jepara dan Sekolah Gadis di Rembang. Selanjutnya Willem Iskandar. Willem Iskandar lahir pada tahun 1840 dan meninggal pada tahun 1876. Beliau adalah tokoh pendidikan dari daerah Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Nama asli dari Willem Iskandar adalah Siti Nasution, dengan gelar Sultan Iskandar. Si Bulus-Bulus, Si Rumbuk-Rumbuk adalah salah satu karya sastra anak terbaik Mandailing pada zamannya. Tepatnya di desa Tanubatu yang berada pada 526 meter
di atas permukaan laut, beliau mendirikan sekolah untuk anak bangsa sebanyak 4 kelas. Lokalnya terbuat dari bambu dan rumbia. Peran Willem Iskandar dalam dunia pendidikan diantaranya adalah salah seorang yang memberantas kebodohan dan buta aksara di Mandailing. Hingga sekarang namanya tetap harum di Sumatera Utara, khususnya di Mandailing, Natal. Banyak sekolah SD, SMP, atau SMU yang melukiskan gambar dan mencantumkan kutipan-kutipan isi karangan Willem Iskandar di dinding sekolah. Hakikat tujuan pendidikan adalah mengantarkan anak manusia menjadi manusia yang paripurna, yang mandiri, yang dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan lingkungannya.